Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa banyak-banyak bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita berada di akhir bulan Syawal, yaitu tepatnya 26 Syawal. Baru saja kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pada bulan Ramadan kemarin kita menyaksikan dan melihat dan bahagia masjid-masjid hampir seluruhnya penuh. Malam pertama, malam kedua penuh. Bahkan sampai sholatnya di jalan, di teras. Kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah. Begitu ramainya, begitu semangatnya saudara-saudara kita, saudara-saudara kita untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Dan juga kita bahagia sekali pada bulan Ramadan begitu banyak saudara-saudara kita mengkhatamkan Al-Quran sampai 5-6 kali khatam pada bulan Ramadan. Kita bahagia, kita senang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semangat melangkahkan kakinya ke masjid ditingkatkan setelah Ramadan. Semoga semangat membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ditingkatkan setelah Ramadan. Karena apa? Sebab jamaah sekalian, karena kata para ulama, sejelek-jelek manusia ibadah musiman. Ingat Allah hanya di bulan Ramadan. Ke masjid hanya di bulan Ramadan. Baca Quran hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan pergi meninggalkan, Al-Quran disimpan di atas lemari. Wahai Al-Quran, kita berjumpa Ramadan tahun depan. Ini kata para ulama, sejelek-jelek manusia. Maka dari itu jamaah sekalian, kita sudah hafal ayat Al-Baqarah 183. Tujuan kita menahan lapar dan haus di bulan suci Ramadan adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan adalah dengan predikat takwa. Mana mungkin orang bisa bahagia jika jauh dari yang menciptakan bahagia? Mana mungkin orang bisa tenang hatinya jika jauh dari yang menciptakan ketenangan? Hidup bisa tenang, hati bisa tenang, pikiran bisa tenang ketika sang hamba dekat kepada yang menciptakan kebahagiaan, menciptakan ketenangan, menciptakan kenyamanan. Maka indikator keberhasilan di bulan Ramadan itu terlihat setelah Ramadan. Keberhasilan Ramadan terlihat jamaah sekalian, masjid penuh. Masjid penuh. Karena jamaah sekalian, surat At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama's salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, mereka lah yang beriman kepada Allah. Betul-betul yang beriman kepada Allah, saksikan dia senantiasa memakmurkan masjid Allah. Bahkan Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak berjamaah ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, mau ke masjid tidak ada yang menuntunnya, mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini buta, mau ke masjid tidak ada yang menuntunku, bolehkah aku sholat di rumah? Awalnya mengiyakan, kemudian dipanggil Abdullah bin Umi Maktum, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar azan berkumandang? Mendengar Rasulullah. Kalau kau mendengar, penuhi panggilan azan yang berkumandang itu jamaah sekalian.
istinbat hukum sangat dianjurkan, sangat-sangat bagi kaum Adam, bagi laki-laki. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita sebagai laki-laki untuk memakmurkan masjid Allah. Maka Abdullah bin Umi Maktum bayangkan, buta, tidak ada yang menuntun, di jalan banyak binatang buas yang mematikan, yang mengkhawatirkan, tetapi penuhi panggilan azan berkumandang. Kita itu jamaah sekalian terkadang pura-pura sibuk dan sok sibuk, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberi waktu kepada kita 24 jam. Anggaplah zuhur 10 menit. Khatib selalu ulang-ulang ini jamaah sekalian. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan waktu 50 menit. Masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas kita yang hidup sementara di dunia ini tidak menyempatkan waktu berjamaah ke masjid, hanya menghabiskan 50 menit jamaah sekalian? Masih tersisa 23 jam 10 menit. Alangkah malu kita berjumpa dengan Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa berjalan. Berapa bulan yang lalu, khatib pernah berkunjung salah satu jamaah yang sakit. Kemudian kami pengurus masjid berkunjung ke jamaah itu. Apa komentar salah satu jamaah yang sakit? Kebetulan sakitnya stroke. Apa kata beliau? Bang Rudi, begitu nikmatnya ketika bisa ngancing baju. Karena beliau begitu susah ketika stroke ngangkat tangan kanannya. Apa kata beliau? Ya Allah, betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Beliau itu orang soleh. Mungkin Allah akan menghapus dosa-dosa beliau. Dengan sakit Allah hapus dosa-dosa ketika dia sabar dan ikhlas menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmatnya Bang Rudi ketika bisa ngancingi baju sendiri, karena mengangkat tangan kanan susah. Itu nikmat bisa ngangkat tangan. Betapa banyak nikmat-nikmat kita yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Maaf ya Allah, aku rapat ya Allah. Maaf ya Allah, aku lagi sibuk begawe ya Allah. Padahal malaikat Israel memandang wajah kita. Ketika ajal sudah datang, tidak dapat dimajukan, dimundurkan, walaupun sesaat. Kita malu kepada Allah ketika menghadap Allah. Untuk melangkahkan ke masjid saja kita begitu sombongnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya terdapat sebutir kesombongan. Para sahabat bertanya, apa itu sombong? Al-kibru batal haq wa qamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Berjamaah ke sunnah Rasulullah, perintah Al-Quran. Yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Abdullah bin Umi Maktum itu banyak dalil-dalil yang Allah berikan kepada kita. Apakah pantas jamaah sekalian 23 jam 10 menit yang tersisa untuk kita? Padahal ukuran kesuksesan kemuliaan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa.
Allah tidak menyebutkan ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan dengan harta. Kalau ukuran kesuksesan dengan harta, maka Qarun paling sukses hidupnya. Qarun paling sukses. Al-Gojo badannya besar, ototnya besar, tak mampu memikul kunci hartanya Qarun. Itu kuncinya, bukan hartanya. Kunci pun tak mampu dipikul oleh Al-Gojo. Kita terkadang harta sedikit, sombong, azan berkumandang, tak nak solat, malaikat Israel memandang wajah kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Harta yang sedikit kau sombong. Qarun harta melimpah banyak, karena dia sombong Allah binasakan. Dan Allah tidak menyebutkan ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan dengan jabatan. Kalau ukuran kesuksesan dengan jabatan, Namrud dan Fir'aun paling hebat hidupnya, paling sukses hidupnya. Tetapi tidak, jemaah sekalian. Allah laknat Fir'aun dan Namrud. Allah laknat Qarun, laknatullah, karena dia sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Maka sudah sewajarnya indikasi keberhasilan Ramadan kita, menahan lapar dan haus kita di bulan suci Ramadan, itu terlihat keberhasilannya setelah Ramadan. Begitu semangatnya kita melangkahkan kaki kita ke masjid, begitu semangatnya kita membaca Al-Quran, itulah indikasi keberhasilan Ramadan kita. Akan tapi ketika setelah Ramadan begitu susah hati kita untuk melangkahkan ke masjid, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Semoga dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, akan mengikis segala kesombongan ujub dalam hati kita, sehingga diberi kemudahan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, banyak saudara kita mati mendadak, segar-bugar mati. Apakah tidak cukup yang diberikan oleh Allah, pembelajaran dari Allah, mati mendadak? Semoga dengan kita melihat saudara-saudara kita mati mendadak, menjadikan kita semangat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.